jam berikutnya sudah mulai turun air keruhnya. Ini saya ambil dari air hujan. Kemudian yang ini 3 jam berikutnya sudah mulai bening. Ini diambil dari air sungai. Dan sementara 3 jam berikutnya untuk air mineral ini ternyata masih sama dan tidak ada perubahan. Oke, masukkan dulu ke penggilingannya. Oh iya, sudah on ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kondisi anak-anak semuanya? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga kondisi. Jika ingin keluar, silakan gunakan masker dan jangan lupa selalu mencuci tangan di air yang mengalir. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai masuk ke pembelajaran, silakan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kemudian jangan lupa silakan absen baik melalui Google Classroom ataupun melalui WhatsApp group. Anak-anak semuanya, berbicara tentang air. Air merupakan sumber kehidupan bagi seluruh manusia. Namun tak jarang kita juga mengalami yang namanya kesulitan air, apalagi di dalam musim kemarau. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan air bersih? Bisa melakukan dengan cara sederhana ataupun bisa juga menggunakan sistem buatan. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang alat penjernih air, di mana pembahasan yang akan kita pelajari yang pertama adalah sistem penyaringan air dari bahan alami. Kemudian yang kedua yaitu adalah penjernih air dari bahan buatan. Silakan videonya disimak baik-baik. Anak-anakku semuanya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjernih air dari bahan buatan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sistem penyaringan air dari bahan alami. Yang pertama yaitu tentang penjernih air dari bahan buatan. Pengolahan penjernih air bahan buatan ini tetap dilakukan secara fisika melalui beberapa tahapan, yaitu bisa berupa penyaringan, dari penyaringan kemudian pengendapan, dan yang terakhir yaitu penyerapan menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan zat kimia. Perbedaannya adalah hanya pada bahan buatan yang digunakan, misalnya kaporit ataupun tawas dan juga bisa juga bubuk kapur. Kemudian yang kedua, bahan dan alat penjernih air dengan menggunakan bahan buatan. Selain bahan alam, bahan penyaring ada juga yang menggunakan bahan buatan ataupun hasil rekayasa manusia. Di mana beberapa bahan buatan yang dapat digunakan untuk penyaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu klorin tablet. Ini digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup di dalam air. Kemudian yang bagian B, pasir aktif. Ini biasanya berwarna hitam dan digunakan untuk menyaring air sumur bor dan sejenisnya. Kemudian yang C, ini resin softener, berguna untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. Dan yang bagian D, ini resin kation. Biasa digunakan untuk industri air minum, baik usaha air minum isi ulang maupun dari usaha pabrik air minum dalam kemasan atau PAMDK. Kita lanjutkan bagian E-nya, pasir zeolit.
Ini zeolit ini berfungsi untuk penyaringan air dan mampu menambah oksigen dalam air. Yang bagian F, pasir mangan. Biasanya pasir mangan ini berwarna merah dan digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. Selanjutnya bagian G, pasir silika. Pasir silika ini digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil dalam air yang biasanya digunakan untuk penyaringan tahapan awal. Bagian G-nya, bagian H ini karbon aktif atau arang aktif adalah sejenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar, sehingga dapat menyerap kotoran di dalam air. Kemudian ada juga tawas dan kaporit. Ini yang paling sering digunakan di dalam kolam renang. Yang bagian J-nya adalah polyaluminium klorida untuk mengendapkan lumpur air. Ini beberapa jenis bahan kimia yang bisa digunakan untuk penjernihan air bahan buatan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, bagaimana teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan? Teknik pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan ini sebetulnya sangat lebih mudah, yaitu dengan menyiapkan bak atau tempat penampung air kotor yang memadai dan cukup diberi pengaduk bahan kimia. Penjernihan air dengan bahan buatan ini biasanya diterapkan di daerah yang memiliki tingkat kotoran air yang cukup tinggi. Jadi lebih mudah ya, menggunakan bahan buatan, cukup menyediakan ember, kemudian diaduk dengan menggunakan bahan kimia atau bahan buatannya. Kita lanjutkan. Kaporit merupakan salah satu bahan buatan atau bahan kimia yang dapat digunakan untuk menjernihkan air. Selain itu, kaporit juga berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri di dalam air, tetapi tidak dapat mengendapkan kotoran. Hanya bisa membunuh bakteri ataupun virus ataupun kuman, namun tidak bisa untuk mengendapkan kotoran. Selain kaporit, ada juga tawas dan batu gamping ini berfungsi untuk mengendapkan kotoran yang ada di air, tetapi tidak membunuh kuman, berbeda dengan kaporit. Ya, jadi secara tidak langsung kaporit dan tawas ini bisa kita jadikan satu. Kalau kaporit ini bisa untuk membunuh kumannya, namun tidak bisa mengendapkan kotoran, sedangkan tawas ataupun batu gamping ini berfungsi untuk mengendapkan kotorannya, namun tidak berfungsi untuk membunuh kuman atau zat kimia lainnya. Ini perbedaan kaporit dan tawas. Kita lanjutkan. Beberapa bahan buatan yang sering dan banyak digunakan di masyarakat, misalnya tawas, kaporit, kemudian batu gamping, atau batu kapur, dan juga PAC atau polyaluminium klorida. Ini yang sering digunakan biasanya. Ya. Kemudian, bahan buatan lain juga dapat digunakan, contohnya filter ultraviolet dan keramik. Nah, ini contoh pembuatan penyaringan menggunakan bahan buatan. Ya, mulai dari drum, kemudian diisi air yang dijernihkan dengan dicampur bahan kimia. Bisa berupa tawas, bubuk kapur, kaporit yang sudah diaduk, sehingga akan timbul endapan. Nah, kemudian baru masuk ke dalam penjernihan air. Nah, namun di dalam penjernihan air ada namanya drum penyaringannya. Jadi tetap menggunakan 2 drum ataupun 2 bak. Ya, berisi dari bahan lingkungan kalau yang untuk drum penyaringannya. Kita lanjutkan. Yang keempat,
tahapan pembuatan penjenihan air bahan buatan. Tahapan pembuatannya, yang pertama, perencanaan. Perencanaan ini terdiri dari ide gagasan dan identifikasi kebutuhan. Ide gagasannya, 1 buah penjernih air dari bahan buatan. Kemudian, identifikasi kebutuhannya. Pembuatan penjernih air ini berdasarkan bahan dan alat yang tersedia di sekitar dan dibuat secara efisien sehingga tidak memakan tempat. Bahan dan alat yang dibutuhkan dalam pembuatan penjernih air dari bahan buatan ini, yang pertama kita lihat bahannya dulu. Sebetulnya bahan pembuatannya ini hampir sama dengan bahan alam, yaitu berupa potongan bata, kemudian juga ijuk, arang, kemudian pasir dan juga kerikil. Namun, ini hanya untuk penyaringannya, sedangkan untuk pengendapannya kita tambahkan berupa tawas, kaporit, dan juga batu kapur. Jadi ada tambahannya, ini digunakan untuk pengendapan seperti pada gambar tadi. Selanjutnya, alat-alat yang dibutuhkan. Alat-alat yang dibutuhkan, 1 buah drum plastik. Ini terserah menggunakan drum, apakah menggunakan galon. Kemudian pipa paralon, ini berdiameter 0,5 inci. Kemudian juga pengaduk dari kayu untuk mengaduk kaporit, tawas, dan juga batu kapurnya yang sudah dia campur. Kemudian ember, keran, lem, pipa, selotip, tali plastik, dan gergaji. Ini alat-alat yang dibutuhkannya. Nah, proses pembuatan yang pertama itu pemasangan keran dengan drum atau pembuatan bak penampungan. Ini dibantu oleh seorang dewasa biar hasilnya lebih baik. Kemudian siapkan bahan penjernih air buatan antara lain kaporit, ya, 0,20 gram, kemudian batu kapur 2 gram, dan juga tawas 2 gram. Jadi ada takarannya ya. Selanjutnya, persiapkan bak atau drum air untuk tempat pengendapan yang masih nampung air. Ini persiapannya, kemudian ya, penampung air keruhnya disiapkan. Serah mau berapa liter, mau 20 liter, 10 liter, ya sesuai kebutuhan sajalah. Kemudian, kaporit, batu kapur, dan tawas yang sudah dicairkan dimasukkan ke dalam bak tersebut dan diaduk 5 menit sampai selama 10 menit untuk didiamkan terlebih dahulu. Setelah itu, ya, pada saat pengendapan dan pengadukan, lubang bak drum harus disumbat terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Setelah didiamkan 10 menit, penyumbat dibuka dan alirkan air keruh tersebut ke bak penyaring yang berisi pecahan, genting, ataupun batu pasir kerikil tadi. Ya, jadi ada 2 tempat. Yang pertama adalah untuk pengendapan, yaitu isinya kaporit, ijuk. Kemudian yang kedua, bak kedua dialirkan ke bak kedua. Isinya berupa bata, pasir, kerikil, ijuk tadi. Nah, tebal pecahan genteng ini 2,2 sampai dengan 5 cm, kemudian pasir 15 cm, kerikil 5 cm, ijuk juga 5 cm, arang 10 cm, dan ijuk lagi 5 cm. Seperti yang pernah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu di sistem penyaringan air dari bahan alam tadi. Nah, kemudian yang terakhir, ini air bersih. Hasil penyaringan ditampung dalam ember atau bak yang bersih dan dapat dipergunakan. Nah, kalau kita lihat skemanya ataupun gambarnya hasilnya akan seperti ini. Ya. Ini gambarnya. Dari mulai kaporit diaduk, kemudian diaduk, setelah diaduk dijadikan satu, kemudian ditunggu 5 menit atau 10 menit didiamkan agar mengendap. Setelah ada pengendapan barulah kerannya dibuka. Ya. Kemudian setelah kerannya dibuka barulah akan diturunkan ke dalam penyaringan di posisi drum yang ada kedua. Kemudian barulah dialirkan ke ember yang bersih. Nah, itu
proses pembuatannya. Setelah materi untuk pertemuan kali ini, silakan untuk di akhir pertemuan ini kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat dan mudah dipahami oleh anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.